4 etil ya. Ini 4 etil 27 di metil oktana. Sifat kimia alkana itu bahwa alkana itu bersifat tidak reaktif. Jadi dia itu kurang bisa bereaksi. Nah, tapi kalau misalnya dia direaksi dengan asam nitrat panas itu bisa, tapi kalau dengan H2SO4 atau NOH dia tidak mau. Alkana bisa terhalogenasi itu pada suhu tinggi menjadi ini. Kemudian dapat juga cracking, terdekomposisi. Jadi spesies yang lebih sederhana di sini metana dengan suhu tinggi dia bisa jadi karbon dan hidrogen. Atau dia juga bisa menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, kita masuk ke alkuna dan alkena. Kalau alkena mengandung satu atau lebih ikatan rangkap. Jadi rumusnya CnH2n. Kalau alkuna itu mengandung satu atau lebih ikatan rangkap 3 atau CnH2n-2. Pemberian nomor karbon itu dimulai dari ujung paling dekat dengan ikatan rangkap pertama. Jadi nomornya itu contohnya di sini diberi nama heptena atau hep2ena. Kemudian di sini ada 23 dimetil butena, 2ena. Kemudian ada juga untuk poliena atau poliuna diberi awalan ditri dan seterusnya. Nah, di sini untuk isomer geometri nama senyawa diberi awalan cis atau trans. Alkuna itu contohnya di sini posisinya misalnya ini penomorannya 1, 2, 3, 4. Karena dia posisi 1, maka kita beri nama 1 butuna. Kalau di posisi 2, kita beri nama 2 butuna. Untuk reaksi pada alkena itu dia alkena lebih reaktif dibanding alkana, dan ikatan rangkapnya pada alkena menyebabkan alkena bisa mengalami reaksi adisi. Jika misalnya ada Cl2 masuk, jadi dia tadinya ikatan rangkap jadi ikatan tunggal, Cl-nya masuk. HCl juga sama, bisa masuk dan membuat ikatan rangkap ini menjadi ikatan tunggal. Nah, gimana kalau senyawanya begini? Di sini CH3, di sini H kanan kiri H. Nanti H-nya akan masuk ke yang sisi di mana karbon itu mengikat hidrogen paling banyak. Jadinya begini. Ada 3H di sini, terus Cl masuk di sebelah sini. Ini disebut dengan aturan Markov-Nikov. Jadi hidrogen akan lebih cenderung terikat ke yang karbon yang mengikat hidrogen lebih banyak. Reaksi yang lainnya adalah adisi dengan katalis H2SO4 atau reaksi hidrogenasi. Nah, ini contoh reaksi hidrogenasi. Untuk alkuna, dia senyawa yang paling reaktif. Jadi ada 2 reaksi, dia bisa reaksi hidrogenasi jadi rangkap 3 jadi rangkap 2, atau reaksi adisi jadi masuk Br sama hidrogennya masuk. Ini mirip sama adisi pada alkena. Reaksi hidrokarbon aromatik itu ada substitusi, nitrasi, dan sulfonasi. Jadi ketika aromatik itu benzen ya, ketika dia semuanya H, ini kan semuanya H, ketika bereaksi dengan Cl2, jadi yang terjadi adalah hidrogennya keluar 1, Cl-nya masuk. Jadinya begini. Jadi karbon tetap tangannya 4, jadi gak mungkin dia jadi 5. Nitrasi juga sama, masuk NO2, hidrogennya lepas 1, sulfonasi SO3H masuk, hidrogennya lepas 1 dari aromatik. Senyawa organik yang mengandung oksigen yang lain seperti alkohol, itu ada lagi aldehid dan karboksilat. Jadi ingat sini gugusnya ada OH, aldehid itu COH dan karboksilat. Jadi penamaannya kalau karboksilat diawali dengan asam. Kalau aldehid
Contohnya di sini ada etanol, kemudian keton di sini. Kalau keton RCOR, jadi contohnya di sini aseton. Bagaimana alkohol dan eter? Kalau dilihat di sini titik didih dari alkohol itu lebih tinggi dibanding eter dengan jumlah karbon dan hidrogen yang sama ya. Misalnya ini etanol dan dimetil eter. Karena eter tidak bisa membentuk ikatan hidrogen. Jadi di sini kita juga dapat lihat semakin panjang rantai maka juga titik didih semakin tinggi. Reaksi alkohol dan eter itu bisa reaksi oksidasi, eliminasi, dan substitusi. Jadi kalau oksidasi, alkohol itu dioksidasi jadi aldehid, kemudian dioksidasi lagi jadi karboksilat. Kalau eliminasi, alkohol itu keluar dalam bentuk air, sisanya dia menjadi alkena. Kalau substitusi, jadi tukeran OH tukeran sama I di sini, jadinya keluarnya H2O. Sementara I-nya masuk ke dalam alkil ini. Untuk aldehid keton, aldehid tidak dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekulnya sendiri, maka titik didihnya lebih rendah jika dibandingkan dengan alkohol. Untuk reaksi aldehid dan keton ada reaksi reduksi, jadi keton itu direduksi jadi alkohol, kemudian pembentukan hemiasetal, bisa juga pembentukan asetal itu dari aldehid dengan alkohol, itu menjadi asetal. Selanjutnya asam karboksilat dan ester. Untuk asam karboksilat dan ester ini penamaannya asam karboksilat itu diawali dengan asam. Jadi di sini ada asam metanoat. Kalau yang berikutnya di sini ada asam etanoat. Kalau ester contohnya di sini metil metanoat, etil propanoat. Jadi semakin panjang rantainya titik didihnya semakin tinggi. Reaksi yang umum terjadi di karboksilat adalah diantaranya asam basa jadi asam karboksilat sama OH. Jadi ya begini, tambah H2O, substitusi juga ini tukeran ini ke sini jadinya H2O. OH itu jadi RCOX, jadi lepas ini ya, OH-nya lepas gabung sama ini jadi H2O. Terus reduksi karboksilat, kalau direduksi itu jadi aldehid. Terakhir ada reaksi esterifikasi. Esterifikasi itulah reaksi antara karboksilat dengan alkohol. Untuk reaksi ester, untuk pembentukan ester maksudnya ini ada dengan cara karboksilat dengan alkohol itu jadi ester, atau reaksi antara klorida asam dan alkohol. Selanjutnya adalah anhidrida asam dan alkohol. Ini yang paling mudah itu mengingat yang reaksi yang pertama ya. Jadi keluar H2O. Jadi kalau dilihat alkohol sama karboksilat pasti ada keluar H2O. Reaksi pada ester ini, kalau ester direaksikan dengan air, dia jadi karboksilat. Atau saponifikasi. Saponifikasi dengan NaOH, jadinya garam ya. Kemudian reduksi ke alkohol primer. Ini ada menggunakan katalis litium aluminium hidrida, jadi alkohol. Sekian untuk part yang